Oke teman-teman, di part kedua ini aku bagi dua ya videonya supaya nggak kepanjangan. Kita langsung aja ke materinya. 7 teknik follow up. Setelah Anda berusaha keras membuat pembaca status Anda tertarik produk Anda, sayangnya tidak semua orang langsung closing dalam waktu seketika. Terkadang kita membutuhkan tindak lanjut, follow up, untuk memastikan mereka sudah melakukan transaksi. Karena kenyataannya di lapangan tidak semua yang order benar-benar transfer. PHP, pemberi harapan palsu. Masalahnya saat kita melakukan follow up, banyak dari prospek justru malah tidak jadi beli. Dan sadarkah Anda, teknik closing dan teknik follow up adalah dua hal yang berbeda. Serupa tapi tak sama, ibarat adik kakak. Karenanya kita perlu melakukan yang namanya follow up. Bahkan ada sebuah fakta menarik dari risetnya HubSpot, yakni 80% pembelian membutuhkan 5 kali follow up, tapi 44% pembisnis online berhenti saat penawaran pertama. Artinya, ada 44% pembisnis online yang akan mengalami kegagalan dalam 80% penjualan yang mereka lakukan. Bayangkan sebanyak itu. Apakah Anda ingin membiarkan hilang sebegitu saja? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu diperlakukan skill follow up agar mereka benar-benar beli dan transfer uangnya ke kita. Caranya, Anda bisa lakukan 7 trik berikut ini. 1. Ajukan pertanyaan pilihan. Prinsipnya cara ini sama persis seperti yang sudah saya jelaskan di teknik double binding dan asumsi as of or. Masih ingat? Ya, banyak orang gagal memfollow up karena mereka salah bertanya. Misalkan, Mbak jadi beli kerudungnya enggak? Jawabnya mereka enggak. Mas jadi beli kaosnya enggak? Jawab si masnya enggak. Itu pun mending kalau dijawab, kebanyakan malah enggak dibalas sama sekali. Pernah ngalamin? Makanya Anda perlu mengajukan pertanyaan pilihan yang jawabannya pasti ya. Misalkan, Mbak, orderan kemarin mau dikirim pakai JNE atau Tiki? Mas, orderan kemarin mau dikirim hari ini atau besok? Bu, orderan kemarin mau ditransfer ke BCA atau Mandiri? Pola ini memiliki rumus. Mas, Mbak, orderan yang kemarin mau A atau B? Itu sugesti ya. 2. Asumsikan pasti beli. Ini yang sering terjadi pada para penjual online. Mereka mengasumsikan calon pembelinya tidak jadi beli. Maksudnya, asumsinya pun dinyatakan secara terang-terangan persis seperti kasus sebelumnya. Mbak, jadi beli kerudungnya enggak? Mas, jadi beli kaosnya enggak? Beda kan? Yang jelas pernyataan tersebut diasumsikan bahwa si calon pembeli boleh beli, boleh tidak. Masih ingat 7 asumsi terselubung yang kita bahas sebelumnya? Nah, itu. Terus gimana caranya? Ya, gunakan asumsi terselubung seperti yang saya jelaskan di atas. Misalkan, oh ya Mbak, sebelum transfer masih ada yang ingin ditanyakan mengenai produknya. Asumsinya dia bakalan transfer. Oh ya Mas, kira-kira Mas rencana mau transfer kapan ya? Asumsinya dia bakalan transfer, cuman kapan? Oh iya Mas, karena kemarin Mas sudah tertarik ikut pelatihannya, saya penasaran kira-kira Mas mau menyelesaikan pembayarannya siang ini atau sore? Asumsinya dia bakalan bayar, cuman mau bayar siang atau sore. Oh iya Mas, karena sebelumnya Mas sudah tertarik ikut pelatihannya, maaf ya teman-teman, itu. Oh ya Mas, karena sebelumnya Mas udah tertarik ikut pelatihannya, sebelum transfer saya kepingin tahu apakah Mas udah tahu seberapa besar manfaat yang Mas dapatkan setelah join di pelatihan ini. Wow, asumsinya ditumpuk-tumpuk, silahkan analisa sendiri ya. 3. Tanyakan alasan beli. Cara ini masih memanfaatkan asumsi pasti beli. Karena ketika kita tanya kenapa mereka mau beli di kita, maka mereka cenderung menjawab karena bla 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 bla. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, saat mereka mengungkapkan alasannya artinya mereka sudah benar-benar setuju untuk beli produk kita. Paham kan teman-teman? Misalnya, Mbak, kalau boleh tahu kenapa ya pengen beli produknya dari saya bukan dari yang lain? Mas, kalau boleh tahu kenapa Mas tertarik beli produk ini? Kebayangkan teman-teman? Nah, yang keempat, tunjukkan testimoni dengan
Anda memberikan testimoni, entah itu screenshot, gambar, atau cerita dari pembeli produk Anda sebelumnya, akan membuat calon pembeli semakin yakin dengan produk Anda. Terkadang mereka menunda beli atau transfer bukan karena apa-apa, melainkan kurang yakin dan banyak pertimbangan. Tapi ketika Anda tunjukkan testimoni-testimoninya, pastinya mereka akan semakin yakin untuk beli produk Anda. 5. Tawarkan bantuan. Ini adalah cara yang paling sering saya gunakan khususnya saat memfollow up calon pembeli lewat email. Alhasil gara-gara cara ini konversi penjualan saya dari order ke transfer melesat hingga 65%. Karena berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya, mereka hanya mendapatkan 35-45% saja. Caranya, Anda bisa bertanya kepada calon pembeli Anda misalnya, "Mas, apakah Mas butuh bantuan? Mbak, ada yang ingin ditanyakan terkait produk yang kemarin?" Kebayang kan? 6. Cara bayangi terus. Sebenarnya cara ini cukup efektif untuk membuat orang lain ingat dengan orderan. Caranya, kita hanya sekedar membuat orang aware bahkan mereka sudah pernah janji untuk mau transaksi dengan kita. Misalnya Anda bisa berikan like di statusnya, mengomentari statusnya, dan share statusnya. Ingat, Anda nggak harus mengingatkan ia untuk transfer, cukup bangun interaksi seperti biasa saja. Orang yang punya otak ketika melihat nama Anda pun akan langsung sadar bahwa mereka telah berjanji untuk melakukan pembelian. Kebayang? Nanti ketika Anda gunakan FB, ADS, atau lainnya, tepatnya retargeting, Anda bisa bayang-bayangi mereka dengan cara ini, oke? 7. Telepon langsung. Ini adalah solusi terakhir dalam melakukan follow up calon pembeli. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki nomor telepon mereka, maka cobalah follow up dengan cara telepon langsung. Cara ini terbukti cukup ampuh untuk menentukan apakah mereka mau beli atau tidak. Karenanya, goal dari cara ini adalah satu, yakni mendapatkan kepastian apakah dia mau beli atau tidak. Setidaknya ketika Anda sudah mendapatkan jawaban dan kepastian, Anda bisa lanjut men-follow up calon pembeli lainnya. Sip. Itulah 7 trik follow up yang bisa Anda gunakan saat memfollow up calon pembeli yang sempat menunda untuk bertransaksi dengan Anda. Silahkan coba. Nah, agar video ini makin bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya agar semua orang di sekitar kita tahu dan bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semua ya. Terima kasih untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.